Bapak Ibu, acara yang ketiga kita akan mendengar nasihat umum dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk itu kepada beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Busroim Kodas SHMHUM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu ngapunten nggih, monggo dipun jagi kekhusuan dan ketenangannya. Karena Bapak kita sedang rawuh memberikan nasihat kita sebagai anak, monggo kita mirengaken ingkang saestu. Monggo Ustaz wekdal papan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya muliakan, Ketua PDM Kota Madya Klaten Pak Mukhtar, lalu Ketua PDM dari Sukoharjo yang rupa-rupanya ini studi banding ke sini. Nanti bulan depan akan dimulai di Sukoharjo. Ya, jangan lupa nanti kalau kepengen musik seng kerjek-kerjek pindah pakai ini. Pesan dari sini aja. Anggap aja ini hiburan. Pak Kapolsek, ya, yang ternyata satu kecamatan dengan saya di Umbul Harjo, dan stafnya yang hadir, teman-teman dari Kokam yang setia untuk mengawal acara ini, dan semua saja yang hadir dari berbagai penjuru. Saya sangat terharu, bersyukur dan senang dengan melihat pengajian ini. Masya Allah, yang hadir sekitar 4.000 lebih mungkin. Menyenangkan, dan saya menawarkan diri kalau diundang lagi saya akan hadir. Kangen karo suara seng yang mau loh. Nah, sip. Bapak Ibu, saya sedikit memperkenalkan diri. Saya dulu Ketua Ranting Muhammadiyah di Nitian 2 periode atau 10 tahun. 2 periode itu 10 tahun dan saya tidak minta tambahan periode lagi. Karena Muhammadiyah itu organisasi modern. Karena modern maka sudah terbiasa dengan kaderisasi. Kaderisasi itu menyiapkan generasi muda sehingga yang sudah menjabat di ranting apalagi sampai pimpinan pusat dibatasi menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketua itu maksimal 2 periode. Ketua Umum Muhammadiyah Pak Haidar Nasir itu nanti tahun 27 itu tidak mungkin lagi dipilih, dan beliau tentu tidak akan mau kalau ada yang memilih. Gitu. Tidak perlu pakai Mahkamah Konstitusi dan segala macam. Nah, jadi saya ini bukan ketua umum. Bab ketua umum di Muhammadiyah itu hanya 1, yang lain orang umum. Nah, saya bagian yang tidak umum. Setelah saya memimpin ranting Muhammadiyah Nitian,
kemudian aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. IPM yang asli, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ada beberapa yang tidak asli karena berubah menjadi Ikatan Perokok Muhammadiyah. Maksudnya merokok itu baik supaya petani-petani tembakau itu juga laris dan bisa memberikan pajak kepada pemerintah. Nah, maksudnya antara maksud yang baik dengan kesehatan itu tidak imbang. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, siang hari ini sampai asar nanti saya akan memenuhi tugas dari PDM Klaten untuk sama-sama memberikan tazkirah, mengingatkan satu sama yang lain. Saya tidak membuat makalah apalagi nguncal-nguncal ke duit, enggak. Ya. Umpama saya memberikan duit itu mesti saya berikan dengan cara yang sopan dan sebagainya. Andaikan itu, tapi di Muhammadiyah itu tidak mungkin pengajian kok nguncal-nguncal ke duit karo saka panggung, itu tidak menghargai. Di Muhammadiyah itu sudah punya karakter umatnya, yaitu memberi itu lebih mulia, lebih terpuji daripada menerima. Apalagi minta-minta, apalagi ngemis-ngemis. Wah, itu bukan watak Islam dan juga bukan watak Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu kalau saya tadi menawarkan Bapak Ibu mau diundang lagi, itu karena saya butuh melihat pemandangan yang asik itu masih datang tuh Bapak Ibu dari sana itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau beliau-beliau Bapak Ibu yang sudah hadir ini tidak yakin bahwa kedatangannya di sini itu dalam rangka untuk menambah dan menyempurnakan sangu, dalam rangka suatu saat bisa masuk pintu-pintu surga Jannatun Naim, tidak mungkin Bapak Ibu rawuh ke sini. Masa ada rawuh arep ngrungokke seng jebul. Ya ora mungkin. Tapi tadi protokolnya, nanti dengan doa kita ini aman ini insyaallah. Nih. Amin itu macam-macam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Amin rais dan sebagainya. Dan lain-lain. Nah, sekarang judul pengajian saya Bapak Ibu itu pohon yang kokoh. Judul ini saya ambil dari surat Ibrahim ayat 24, 25, 26. Surat Ibrahim ayat 24, 25, 26. Tapi sebelumnya ada ayat 23. Mudah-mudahan saya enggak lali. Maklum usia baru 17 tahun. Umur kula nembe 17 setunggal, tapi raosipun tasih 17. Duren isih doyan, sate wedhus isih karem, apa meneh? Gorengan kok ngono iki entek. Nek dados dengan usia saya yang baru 71 tahun ini, kalau saya kaitkan dengan nasihat para dokter yang pernah menjadi dokter saya, meriksa saya, juga dengan dokter-dokter yang kenalan saya, di antara nasihatnya itu ialah Pak Busro, saya sering dipanggil Pak BM gitu singkatannya. BM itu Busro Mukodas. Bukan barang mewah, bukan. Dados ingatan Bu, 40 hari yang lalu saya opnam di rumah sakit UGM.
karena dioperasi lutut saya, karena pengapuran, dioperasi 1 hari. Terus habis dioperasi harus disuntik 4 kali berturut-turut. Semula tidak bisa sholat kecuali dengan kursi. Sekarang ikhtiar, doa dan sebagainya, kemudian alhamdulillah sholat sudah tidak pakai kursi. Nah, mengapa dioperasi pengapuran? Ya karena faktor umur. Terus dokternya saya tanya, Pak dokter, ada enggak faktor lain selain umur? Terus dokternya ganti tanya, Pak Busro pernah jatuh enggak? Kakinya kena apa? Reruntuhan misalnya. Oh alhamdulillah enggak pernah. Saya jawab gitu. Enggak ada pertanyaan lagi, ganti saya tanya kepada dokternya. Pak dokter, 35 tahun yang lalu tuh saya menjadi guru di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, 1 kelas dengan Cak Ainun Najib, MH Ainun Najib, yang mohon Bapak Ibu nanti mentahajudkan, beliau masih sakit walaupun di rumah. Nggih, doakan nggih. Niku riyen bareng kula teng IPM juga. Nah, lalu saya tanya pada dokternya itu, Pak dokter, 35 tahun yang lalu tuh saya ngajar di SMA Muhammadiyah 1, waktu itu belum ada spidol. Karena belum ada spidol, saya kalau nulis itu pakai kapur. Saya ganti tanya Pak dokter, ada enggak hubungan saya dulu mengajarnya pakai kapur dengan pengapuran ini? Dokter ora iso jawab. Berarti dokter ora drong. Saya tanya karena saya tidak drong. Podo-podo le ora drong. Nah, tapi yang penting Ibu Bapak, yang penting ini penting sekali. Habis itu saya kena serangan stroke ringan, diberitakan itu. Hampir semua surat kabar memberitakan kecuali yang tidak. Busro menggodas serangan stroke ringan. Untung pakai ringan. Coba kepakai berat gitu, wah mungkin wis do innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, yang kedua ini saya sampaikan terbuka. Karena apa? Hubungannya dengan sholat malam. Dengan kekayaan batin, kekayaan rohani, kekayaan apa? Spiritual. Setelah saya diperiksa Bapak Ibu, Pak BM ini otaknya beres, kolesterol beres, dan lain-lain beres. Saya curiga ini karena kelelahan. Nah, kecurigaan dokter itu saya jawab, ya memang. Saya barusan keliling ke Papua, ke Medan, ke Makassar. Tuh. Nah, terus kurang tidur Bapak Ibu. Nah, dokternya itu menasihati, yang ini saya sampaikan juga, kan agama itu intinya nasihat, ad-dinun nasihah. Nah, bagian dari menasehati kebenaran itu bagian mengamalkan agama. Pak Busro, sekarang Bapak harus tidur sehari 6 jam, tidur kualitatif. Satu, saya tanya, tidur kualitatif itu seperti apa? Tidur di malam hari. Tidur di malam hari. Misalnya malam hari kurang dari 6 jam bisa diganti siang enggak? Diganti ning ora ana kualitas yang sama. Jadi kualitas tidur yang baik itu malam hari. Sehingga mulai saat itu Bapak Ibu, sekarang saya 8:30 sudah sikat gigi. Bismika Allahumma ayyaba bismika amut. Jam 9 tidur, jam 3 bangun, qiyamul lail.
Nah, Qiyamul Lail ini mendatangkan hati yang tenang. Ada profesor, dokter, saya lupa namanya, udah wafat. Beliau kami undang ke kantor UII waktu itu. Saya dosen UII, UI yang Islam. Kalau UI yang tidak Islam yang di Jakarta itu. Ini UII. Nah, beliau itu mengatakan, Profesor Dr. Dadang Hawari, itu dokter senior, bahwa ciri orang yang mendapatkan barokah itu asal jiwanya tenang, itu sama saja orang yang berbarokah. Satu. Kemudian yang kedua, saya mendengar pengajian, Ustadz itu mengatakan, mengutip, ini ada ulama, pendidikan ulama tarjih, nanti kalau saya salah diingatkan. Maksud saya, ini kalimat mutiara atau hadis. Nanti kalau itu hadis, tolong dikatakan itu hadis gitu ya. Ada kalimat dari Ustadz itu, bunyinya begini, laisal ghina ghinnal mal walakinnal ghina ghinnan nafs. Yang dimaksud orang yang sugih, yang kaya itu bukan kaya harta, tetapi yang dimaksud sugih kaya itu kaya hati, kaya jiwa. Maka yang dipanggil oleh Allah itu nanti untuk masuk surganya dijadikan satu dengan hamba-hambanya. Itu 4 ayat terakhir surat Al-Fajr. Nanti dibersani. 4 ayat terakhir surat Al-Fajr. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan dengan ridhoku juga. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Wah, kira-kira malaikat nanti pakai tangan begini. Wadkhuli jannati, ini kira-kira. Nah, jadi jiwa yang tenang itu sekarang dimiliki Bapak Ibu. Bakul-bakul yang di pinggir itu, tadi ada yang masuk pakai apa tadi? Yang kaos merah tadi. Pakai sunggi, disunggi suguhane. Itu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pulangnya itu ada yang membeli minuman, membeli ngelarisi, itu bagian dari ibadah yang itu juga menambah tenang. Jadi ini jamaah yang memenuhi syarat nanti bisa dipanggil oleh Allah masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau nanti PDM mempertimbangkan dengan musyawarah mufakat, perlu tidaknya saya diundang, kalau memang perlu saya akan datang. Nah, akan datang seneng karena saya melihat Bapak Ibu itu, putrine oke banget, kakunge ya oke, walaupun kalah oke, ra apa. Itu saya itu tenang Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Muhtar. Ampun kapok nggih. Nah, itu bagian pertama. Lalu bagian yang kedua. Hubungannya apa dengan pohon yang kuat tadi? Di dalam surat Ibrahim ayat 23, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha tahiyyatuhum fiha salam.
Orang-orang yang mukmin dan beramal kebajikan, amal soleh seperti Bapak Ibu dari Koramil, dari Polres yang juga datang ke sini, teman adik-adik Kokam itu yang masih masuk dan sebagainya. Itu amal kebajikan. Maka orang yang beriman dan pakai kata dan beramal soleh seperti ibu bapak dan yang lain-lain amal soleh yang lain, itu akan dimasukkan surga, surganya Allah. Double, surganya Allah. Di dalam surga Allah itu ada sungai-sungai. Diulang itu sungai-sungai. Itu. Dan di dalam surga yang ada sungai-sungainya itu, kita nanti dan yang lain umat Islam sedunia yang menjalankan, menegakkan iman dan diwujudkan dengan amal soleh, itu di dalam surga akan mendapatkan ucapan tahiyyatuhum fiha salam, ucapan penghormatan salam, selamat dengan cara Allah nanti. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti suatu saat insya Allah sudah di dalam surga, kelingan, wah Pak Busro boleh iyo, ora ketemu, takon Pak Muhtar, pundi Pak Busro, golek iyo, ternyata saya sedang di pojok sana, sedang udut-udut, udutnya surga gitu, udut aman itu loh. Kalau sekarang saya enggak udut. Nah begitu ketemu saya, assalamualaikum Pak Busran. Wah sudah. Jadi semua umat Islam itu asal beriman dan beramal soleh itu tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu. Yang kedua, apa hubungannya dengan ayat berikutnya? Ayat berikutnya itu bunyinya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha fis sama. Tuh. Tahukah kamu bagaimana caraku Allah nih membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Di antaranya itu kalimat yang baik. Allah membuat kalimat yang baik itu dengan pohon yang baik, diumpamakan dengan pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya ke bawah kuat, tangkainya menjulang ke langit, jadi tinggi banget. Kita bisa melihat langit itu tinggi banget. Jadi Allah membuat perumpamaan itu mendidik umatnya dengan pohon yang baik, yang akarnya itu kuat, akar tunggang dan akar serabut. Nah pohon yang seperti itu tangkainya itu ke atas, nah tegak ke atas. Lalu ayat 23, 24, 25 ya, Allah menyatakan, melanjutkan, tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Pohon yang kokoh itu menghasilkan buahnya setiap saat. Biizni rabbiha, atas izin Allah. Wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadzakkaru. Perumpamaan itu kami bikin, kata Allah, agar manusia itu selalu mengingati, jangan sampai lupa. Mengingati dengan hatinya dan mengingati dengan akal sehatnya. Orang mikir tok ning juga zikir. Mikir dijiwai dengan zikir, dikawal dengan zikir, itu namanya ulil albab.
Jadi ciri orang Islam itu ora mikir tok. Luwe-luwe mikir kedonyan sing gebangeten. Pakai kata gebangeten loh. Mikir donya penting. Penting itu. Sekolah penting, bertani penting. Gawe perusahaan apa nih? Teratak ini penting. Caranya ora glodek-glodek piye itu penting. Jadi sekolah itu penting. Bapak-bapak yang di tentara ini mesti dari bawah. Enggak mungkin langsung jadi kolonel, jenderal. Nah, mesti berjenjang. Sekolah juga dari PAUD, TK, apa? SD, SMP, SMA. Saya dulu juga melalui seperti itu. Nah, nek umpama mboten kula teruske rak ya iso nyimpulke dhewe to niki. Nah. Ning nek mboten kula teruske njuk kula tutup nganggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Motar ora tak undang meneh. Wong sejatahe sak jam kok. Saya teruskan. Jadi wayadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, itu cara Allah agar kita itu selalu mengingati. Nah, pertanyaannya mengingati tentang apa? Ya tentang pohon yang kokoh tadi. Pertanyaannya berikutnya, umat Islam itu pohon yang kokoh mboten? Wah, kokoh. Nek ora ana wong Islam sing kokoh, mbok janake pemilu seminggu pisan ora ana sing nyoblos. Luwe-luwe nek pemilihane nganggo duit, nganggo sogokan. Le nyogok 100.000, 50.000 ora sebanding karo le nyolong. Pun mula Majelis Tarjih PP Muhammadiyah kalau wingi kira-kira 40 hari yang lalu, kami dari pimpinan pusat Muhammadiyah, bidang kami bidang hukum, kula bidang hukum, kirim surat kepada pimpinan pusat Majelis Tarjih. Sebelum kirim surat Majelis Tarjih, kami undang di lantai 3 gedung Muhammadiyah. Kami ajak diskusi, rembugan, saling tausiah. Bapak-bapak dari Majelis Tarjih, ini data. Data itu banyak sekali. Di antaranya data tentang penjahat-penjahat politik yang namanya koruptor. Data ini kami ambil dari kantor KPK yang lama, yang ori. Ori itu original. KPK sing sakniki KPK KW mbok KW pira ora ngerti ya. Pun boten ori. Nah, kula riyen diberi tugas disewa oleh negara 4 tahun teng KPK niku, KPK yang masih ori. Ori niku undang-undangnya yang lama, di mana KPK itu bukan bawahan presiden. Sekarang KPK bawahan presiden. Presiden bawahan parpol ya wis. Oh niku mugi-mugi Pak Jokowi diampuni karo Gusti Allah. Kita doakan beliau itu semakin mendekati setahun lagi, kan sudah habis ini periodenya. Semakin diberi petunjuk oleh Allah, sadar atas kekurangannya dan kesalahan-kesalahannya. Di antara kesalahannya itu melemahkan KPK, satu. Yang kedua, korupsinya se-Indonesia, datanya ada. Terus yang ketiga, kemarin cawe-cawe. Nah, kemarin itu ngerusak Mahkamah Konstitusi, memaksakan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Cara seperti itu sebetulnya enggak baik. Nah, mudah-mudahan beliau sadar. Siapa tahu setelah sadar, Bran, aku njaluk ngapura ya karo kowe ya.
saiki sesuk tok pertimbangan kok bengi salat tahajud brand. Nggih Pak Joko. Napa Pak Joko? Wis tok pertimbangan kowe njaluk petunjuk karo Gusti Allah. Nek petunjuke kowe tenang atine untuk mundur. Nah, sapa ngerti? Sapa ngerti ya? Kita tahu itu nanti. Kalau itu ya kita doakan karena ada doanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu salah satu doa orang Islam, dibaca setiap saat boleh saja. Memohon kepada Allah yang menguasai hati manusia itu agar hati kita itu dijaga istiqomah dengan petunjuk Allah. Gampang Gusti Allah. Wong biyen contohnya ya wis oke. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu sudah membawa pedang samurai kan, sudah bersumpah akan memenggal kepalanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sampai ke markasnya atau ke rumahnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad, mendengar bacaan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, mendengar seperti itu, wajilat kulubuhum, bergetar hatinya, lalu datang kepada Rasulullah, mohon diberi tuntunan mengucapkan syahadat. Setelah itu jadi khalifah, jadi presiden. Khalifah itu presiden. Nah itu loh, jadi Umar bin Khattab dan lain-lain itu menjadi contoh. Saudara kita yang Kristiani di Papua belum lama ini memberikan tanah 2 hektar kepada perguruan tinggi Muhammadiyah di Papua karena Muhammadiyah sudah berhasil mencerdaskan orang-orang Papua dan percaya kemudian tanah itu diwakafkan. Percaya kepada Muhammadiyah dan tanah Muhammadiyah itu Bapak Ibu seluruh Indonesia itu sertifikatnya itu atas nama pemiliknya itu Persyarikatan Muhammadiyah. Mangke Pak Mukhtar suatu saat bisa menunjukkan kalau perlu salah satu sertifikat mana di Klaten ini pemilik Persyarikatan Muhammadiyah. Bukan atas nama Pak Mukhtar. Kan? Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu modern, terbuka, ora selintutan. Makanya sampai orang Kristen pun juga wakaf. Nah, kembali ke itu tadi. Kembali yang tadi itu. Yang tadi itu yang mana? Kenapa? Yang brand ini brand dados tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha tadi, pohon yang kokoh tadi itu menghasilkan buahnya setiap saat. Nah pertanyaannya lanjut, apakah Muhammadiyah itu pohon yang kokoh? Lihat saja bukti-buktinya yang kuat. Sudah banyak video ya Pak Mukhtar. Nanti suatu saat pengajian kalau bisa ditampilkan layar LCD, ditampilkan itu video yang sudah YouTube itu Muhammadiyah itu Masya Allah. Jadi pohon Muhammadiyah itu kokoh, tidak jelas kokoh. Buktinya apa? Sekarang ada 420 lebih pesantren se-Indonesia. 172 perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri itu 130. Didirikan pakai APBN, pakai pajak. Muhammadiyah 172 se-Indonesia. Kebanyakan wakaf dari orang Muhammadiyah. Dan orang-orang juga yang ada juga yang non Muhammadiyah. Saudara kita dari NU itu memberikan wakaf di tempo hari sekitar di Banyuwangi. Kami ke sana diberitahu itu. Ini wakaf dari teman
NU. Nah, jadi Muhammadiyah dan NU ini tuh kekuatan besar Indonesia ini. Makanya enggak ada perbedaan yang prinsip antara Muhammadiyah dan NU. Kalau ada orang yang suka menggembar-gemborkan Muhammadiyah Wahabi, dinengke wae. Kita kembali kepada akhlak Al-Quran surat Al-Furqan 63 kalau enggak keliru. Apa? Apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang-orang jahil yang suka menghembur-hemburkan hoax itu berupa bohong, fitnah, jangan dibalas dengan fitnah. Tapi kata Allah, qalu salama. Loh, itu loh indahnya Al-Quran. Jangan setiap orang main fitnah kita balas fitnah, bukan akhlak Al-Quran. Nah, oleh karena itulah maka kalau Muhammadiyah ini dikatakan itu pohon yang berbuah setiap saat, buahnya itu sekarang sudah merambah ke 30 negara asing. Pemerintah Jepang resmi sudah mengizinkan Muhammadiyah bisa berdiri di Jepang. Oh, Jepang tuh. Nanti siapa yang mau belajar judo, sumo, silat ke Jepang lewat Muhammadiyah. Yang mau belajar sumo. Nah, Muhammadiyah juga sudah berdiri di mana? Australia. Murid-muridnya itu banyak yang asli Australia. Dah, alhamdulillah ini pohon yang kokoh, Bapak Ibu. Yang membuat kokoh itu antara lain doa dan lain-lain, tidak hanya Bapak Ibu di sini yang 4.000 kurang lebih. Tapi di lain tempat itu juga begitu. Nah, oleh karena itu maka pohon yang kokoh tadi kalau dikaitkan dengan Muhammadiyah, kalau dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama juga semakin kuat. Kemarin saya di Brebes, Kokam didampingi Banser, wah asik. Didampingi seragam hitam-hitam Mas, ternyata Kokamnya LDII. Ya dulu ada yang masih berpaham nek mlebu masjid kono dipel, sekarang itu sudah semakin tidak ada. Dan kita ajak, kalau ada tangga kita yang masuk LDI, ojo diolok-olok, diundang aja. Kon lugo ning ngarep suatu saat juga diberi kesempatan untuk memberikan sambutan atau apa ceramah secukupnya. Gitu. Wong Qur'ane padha, hadise padha, nabine padha. Wes paling sing beda pilihane presiden. Ora ana masalah. Niki saestu Bapak Ibu kula badhe matur. Pemilu atau tidak yang dulu-dulu itu, bagi Muhammadiyah itu ada pemilu atau tidak, itu Muhammadiyah jalan terus. Jadi dengan demikian pemilu itu jangan sampai membuat di antara kita mek beda 01, 02, 03 yuk judraan, yuk tidak saling menegur, yuk menghasut, ndak rugi. Pemilu cuma dari jam 8 sampai jam 1, jam 1 itu harus sudah selesai penghitungan. Maka Bapak Ibu sebaiknya mengawasi TPS bersama bapak-bapak polisi dan sebagainya. TPS harus diawasi, mencegah jangan sampai terjadi kecurangan. Kalau jam 1 kurang sedikit belum selesai, diingatkan yang ada di TPS itu. Jangan sampai nanti ditunda sampai maghrib. Wis loyo waktune azan, nah sepi,
setane teko. Nek setane ora teko ganti iblis. Jangan sampai. Pemilu yang gagal itu adalah pemilu jika paslon-paslon itu dengan segala tim suksesnya itu mengotori pemilu itu dengan riswah, dengan suap, dengan besel, sogok. Tadi Tarjah, saya ulang. Tarjah kemudian berkirim surat kepada PP Muhammadiyah. Isinya bahwa riswah, sogok pemilu itu hukumnya haram. Kalau kepengen jiwa yang tenang, jangan terima duit itu. Atau kumpulkan dulu, dikumpulkan, ada yang mengumpulkan. Terus setelah mengumpulkan rampung, tanya kepada yang memberi tadi, Pak, jangan pulang dulu, Pak. Tadi berapa amplop, Pak, yang diberikan kepada kami? 100. Nah, dihitung 100. Pak, bismillah, uang 100 ini, 100 amplop itu, kami buka isinya 50 ribuan, 100 ribuan, misalnya begitu. Kami kembalikan, Bapak supaya istighfar. Kalau enggak bisa istighfar, lupa, yuk tak tuntun. Nah itu. Jadi menolaknya dengan qalu salama. Itu akhlak wong Islam. Gitu Bapak Ibu, karena inna asyaddan nas sebentar. Apa Mas? Hadisnya. Sungguh tidak akan masuk surga lahmun wadamun nabatan ala suhtin annaru aulabihi. Sungguh tidak akan masuk surga daging dan darah yang berasal dari barang yang haram. Annaru aulabihi, sebaliknya nerakalah tempatnya. Suap karena haram itu yang terpilih nanti tidak akan mendapatkan barokah dari Allah, dan nek ora dapat barokah dari Allah biasane njuk nyolong, bahasa Banyumasnya ngutil, bahasa hukumnya melakukan kejahatan, karena korupsi itu kejahatan politik. Nah, gitu loh. Nah, sekarang Bapak Ibu datang ke sini ini tidak mungkin ada niat supaya memperoleh duit dari PDM. Sekok ngendi duitnya? Andaikan PDM kasnya ada, tidak akan Bapak Ibu diberikan itu penghinaan. Tapi kalau Bapak Ibu keluarganya yang membutuhkan, misalnya untuk SPP, kekurangan betul, nah bisa ke Lazismu PDM Klaten. Entah nanti dipinjami dulu. Tidak ada masalah. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kula nek kuliah teng UI niku 5 jam. Dados mangke nek dugi 5 jam janjane kula ya kuat. Wong wis ana 3 botol. Ning kula mangke setengah sekawan ditenggo teng kantor Muhammadiyah kedah tanda tangan basah, tanda tangan asli. Surat yang mau dikirim ke Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman kali Ketua Mahkamah Agung. Nah, niku kerjasama Muhammadiyah kali pemerintah niku jalan terus. Muhammadiyah niku salah satu perintis negeri ini itu Muhammadiyah. NU juga. Tokoh-tokoh nasionalis yang lainnya. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah itu memusuhi pemerintah. Tidak ada kamusnya. Kadang-kadang dimusuhi, yo. Misalnya, pembantu presiden yang namanya Menteri Pendidikan Kebudayaan yaitu Nadiem Makarim membuat kebijakan yang disingkat dengan P3K.
guru-guru swasta, tidak hanya Muhammadiyah tapi juga NU, tapi juga Kristen, Katolik, Buddha dan sebagainya, Taman Siswa, PGRI dan sebagainya, itu swasta. Itu oleh pemerintah itu diberi fasilitas untuk ikut menjadi pegawai negeri lewat program P3K. Setelah menjadi pegawai negeri, mereka ini dijebol, ditarik dari swasta. Muhammadiyah kelangan guru se-Indonesia lewat program P3K 2 kali itu. Saya tanyakan berapa kepada Ketua Majelis Dikdasmen, Pak, 2 kali P3K itu guru-guru yang dijebol padahal sudah lama di Muhammadiyah. Ada kepala sekolah yang pinter dan kita sekolahkan ke luar negeri juga, itu dijebol. Jumlah keseluruhannya berapa? Saya tanya gitu. Hampir 7.000. Coba. Oh, niku lho. Kudune nek pemerintah niku adil, jujur, cerdas. Guru sing P3K niku wau setelah lulus dikembalikan ke NU, ke Katolik, ke Taman Siswa, ke Kristen, ke Hindu, Buddha, dan ke Muhammadiyah. Mboten niku tidak dikembalikan. Jadi yang tidak jujur siapa? Walaupun tidak jujur, tetap pemerintah itu bukan musuh kita. Maka minimal kita doakan. Khusus pemilu Bapak Ibu. Wonten konco yang memberitahu saya, Absro, insya Allah kalau pemilu 2 putaran, putaran kedua itu pas Haji Arafah, pas wukuf di Arafah. Menurut berbagai hadis, doa orang yang sedang di Arafah itu ora ketutup seng dan sebagainya. Mboten. Nek niku mangke bener ora meleset, monggo yang besok haji. Dan saya mendoakan juga jangan sampai sekali putaran itu wis ora usah dicurigai karena wis mencurigakan. Ora usah dicurigai karena wis jelas mencurigakan. Tapi kalau bisa 2 putaran sudahlah. Kita doa pada Allah. Saudara-saudara kita yang sedang di Arafah itu diingatkan lewat HP dan sebagainya. Dilengke. Doanya sederhana saja. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Anugerahkanlah kepada bangsa dan rakyat Indonesia ini presiden dan wakil presiden yang engkau ridhoi, rahmati dan berkahi. Itu aja. Gusti Allah niku Ar-Rahman Ar-Rahim. Insya Allah akan diberikan pilihan Allah. Ngoten pun dah. Yang penting kita itu berusaha dengan cara yang sopan, yang adab, yang tidak main sogok-sogok. Karena ada hadis ar-rosi wal murtasi finar, sing nyogok karo sing menerima sogokan dan calo-calonya finar. Apa ora medeni naudzubillah min dzalik kalau sudah sampai Nabi mengancam seperti itu. Oleh karena itulah maka pohon yang baik itu, kalau Muhammadiyah itu menghasilkan sekolah, rumah sakit dan sebagainya, lazismu di mana-mana sudah bergerak dan sebagainya, petani-petani juga disantuni oleh Muhammadiyah. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah pohon yang baik itu mestinya juga menghasilkan putra-putra pemimpin-pemimpin politik yang baik. Nah, tentang pemimpin politik ini ya memang sekarang masih mahal.
masih mahal. Oleh karena itu kalau tadi saya mengatakan ada pemilu atau tidak, walaupun pemilu itu penting, kita sukseskan pemilu itu. Jangan sampai kita tidak nyoblos, rugi. Saya juga akan nyoblos, bismillah. Pilihan saya tidak perlu saya umumkan karena ini sudah cerdas semua ya. Enggak, kalau saya umumkan, saya BM milih nomor ini. Itu sama saja seakan-akan saya ngajari Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sudah tahu. Khairu umat yang terdidik, yang unggul. Jadi tidak mungkin milih sing main kok ndak mungkin. Ketoke nyokok itu sedekah, tapi itu racun. Kami punya bukti di KPK tadi. Bupati-bupati, wali kota, menteri-menteri itu sejak 2000 sebentar. Pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, okay. Mereka itu yang memenangi pilkada tingkat 2, tingkat 1 sampai tingkat pusat itu terlibat korupsi. Berapa jumlah koruptor di tahun itu yang baru ditangani KPK saja? Hampir 1000, Bapak Ibu. 1000 penjahat ini. Ada yang korupsinya ratusan juta. Ada yang korupsi tanah kuburan. Oh, tanah kuburan. Ada yang korupsi dana haji. Ada yang korupsi pendidikan. Ada yang korupsi pupuk yang memelaratkan petani. Ada yang korupsi tambang. Wah, kalau tambang itu triliunan rupiah, Bapak Ibu. Semua ini ada datanya. Nah, jadi marilah perumpamaan yang diberikan oleh Allah dengan cara Allah mendidik itu, Ibrahim, surat Ibrahim 23, 24, 25 tadi, itu kita syukuri dengan antara lain menggerakkan pengajian. Kemudian pendidikan itu diperkuat. Didiklah anak dengan cara yang bertahap dan penuh kesabaran. Nanti baca Bapak Ibu surat An-Nisa ayat 9. Wal yaksalladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu semua takut seandainya kamu meninggalkan generasi yang lemah akidah tauhidnya, lemah ilmunya, lemah mentalnya, lemah ekonominya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Dan seterusnya. Penutup. Nabi Ibrahim itu memberikan ibroh kepada kita. Contoh yang baik. Seorang nabi, bahkan disebutkan Nabi Ibrahim itu apa istilahnya, Mas? Mbahnya para nabi, no? Waliullah, terus bapaknya para nabi. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Seorang Ibrahim sebagai nabi itu saja khawatir kalau suatu saat itu Nabi Ibrahim dirumpi dengan rumpian yang jelek-jelek. Khawatir kalau tidak menjadi buah tutur yang baik. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Nanti mohon dibaca surat Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85. Ini kok penutupnya. Yang 83 itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolin. Ya Allah, berilah aku hikmah, kebijaksanaan, ilmu.
dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim saya kepingin kumpul dengan orang-orang yang soleh. Loh, niku Nabi. Nah, dewe nggak mungkin Nabi terakhir Nabi Muhammad. Yang kedua, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Maknanya apa, Bu? Apa? Nabi Ibrahim itu khawatir kalau setelah meninggalnya kemudian dirumpi sing ora-ora. Sehingga siapapun orang Islam yang sholat sampai sekarang ini selalu tahiyat awal, tahiyat akhir itu mesti sholawat untuk Nabi Ibrahim, juga untuk Nabi Muhammad. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim itu ya, setiap kita, ibu, bapak, semua yang hadir ini dan lain-lain, itu dengan berdoa seperti itu plus amal soleh seperti pengajian ini, itu suatu saat akan dikenang oleh generasi yang kemudian, oh biyen Pak Wakil kuramile pengajian teko terus, Pak Kapol Seke teko terus, malah kemudian Pak Kapolrese, Pak Kodime, dan bapak-bapak dari Boyolali, dari Sukoharjo gantian ngundang. Gantian ngundang nanti ibu-ibu bapak-bapak nyarter apa no geruduk Sukoharjo. Gantian wonten Pak gini. Nah, gitu. Itu amal soleh. Itu memenuhi syarat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu penutup, dan yang penutup terakhir sekali kita bersyukur. Kita ambil pelajaran dari makhluk Allah yang namanya luwak. Kula wonten kanca, wonten sederek saniki dadi lurah teng Banyumas. Dereng dangu niki ke rumah saya membawa 2 bungkus kopi. 1 kopi pakai apa? Kemasan yang bagus, ada tulisannya kopi luwak. Satunya pakai plastik. Orang Banjarnegara ini pakai bahasa Banjarnegara, enggak saya tirukan nanti ndak ibu-ibu gemujeng. Intinya Pak, ini ada 2 kopi. Ini kopi biasa, ini kopi luwak. Saya tanya, kopi luwak itu gimana toh Pak Lurah? Nah, terus Pak Lurah itu menjelaskan. Jadi di desa kami itu, dia Lurah, itu petani-petani itu supaya lebih apa? Lebih sejahtera, Pak Lurah ini pinjam duit ke Bank Indonesia di Semarang, malah diberi 50 juta. Setelah dijelaskan, ini lurah yang jujur, yang memenanginya nggak pakai duit. Saya tahu persis orang ini jujur banget. Nah, 50 juta ini diberikan luwak. Terus 1 halaman di tengah ini itu dikasih pagar. Terus di sini sudah ada pohon kopi. Pohon kopi itu kalau sudah berbuah sebelum matang betul itu berwarna wungu pink. Nah, terus dipetili sama Pak Lurah dan penduduk itu. Petili, masukkan tampah. Terus luwak yang jumlahnya 50 itu nyerbu tampah-tampah itu. Terus dimakan. Setelah makan, ada luwak yang makannya sedang, khawatir nanti kalau kolesterolnya naik. Ada yang luwak ini mangan kopi kokean, jalannya pelan-pelan. Setelah itu luwak itu nelek, ada yang istilah nelek ini, nah, mengeluarkan kotoran. Kotoran dari nyuwun sewu, bahasa Indonesianya dubur, bahasa Kladane lisit. Nah, lisit. Ya rada halus sithik gitu loh ya.
Itu kopi yang keluar dari lisitnya luwak itu dicuci sampai bersih, kemudian dijemur di sang surya sinar matahari, terus ditumbuk. Setelah ditumbuk, rasanya yang luwak sama yang tidak itu beda. Akhirnya lewat HP online diiklankan di Jakarta, akhirnya sekarang dikirim ke Hawaii. Nah, harganya itu 5 kali lipat dari kopi yang tidak pakai luwak. Setelah saya dijelaskan seperti itu, malamnya saya merenung, berzikir dan berpikir. Wah, luwak we digawe Gusti Allah iso gawe pelajaran. Lho Busra, luwak we ana manfaate melalui lisite. Lah kok kowe jadi pejabat, misalnya saya pejabat ya. Kok omonganmu ora iso dipercaya, kebijakanmu ora jelas, gawe perda undang-undang ya malah nyengsarake rakyat. Mula luweh manfaat otekmu wi utawa lisit luwak. Kula niku mikir ngoten, jadi nek kula panjenengan sedaya ora mensyukuri ilmu, waktu dan sebagainya, duit nggo sedekah kepada yang minta atau yang tidak minta. Niku karo luwak isih manfaat luwak. Kuwi wae sing manfaat lisitnya. Sakniki nek wonten wong sinten kemawon, nggo bisa dicoba, saya mau nyoba juga. Ada kopi kapan, terus kita makan, sopo sing ko makane terus kita keluar BAB ana kopine, wow, mesti sugih sak donya. Ora mungkin. Pun ngaten niku penutupe. Penutupe judule luwak. Nah, ngoten nggih. Ning dalam rangka mensyukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadi. Ngaten Bapak Ibu, sampun meh asar, mangke jamaah sareng lan kula nyuwun pamit rumiyin. Wau sampun kula jamak dados kula boten salat sareng-sareng panjenengan. Nek jamak salat niku wonten tuntunane, wonten sunahnya. Tapi kalau makan itu jangan dijamak takhir, kosor meneh marake lara mah. Niku nek mangan. Begitu Pak Motar, Pak Kapolsek, Bapak dari Koramil, kami terima kasih juga atas kedatangan Bapak Ibu. Seneng kalau wong Islam itu pengajian bareng tentara. Wong sing ngerintis pentara niku mantan pemuda Muhammadiyah HW gitu, sinten asmane? Jenderal Sudirman. Pendidikan guru Muhammadiyah di Cilacap sana. Nah, polisi niku menjadi satu tugas yang itu bisa kita bantu bersama-sama. Prinsipnya ta'awun alal birri wa taqwa. Salam kula kagem keluarga, mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi keberkahan kepada kita dan kita pandai mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.